Wahai saudaraku, para pejalan ruhani yang gigih, mari kita duduk sejenak, menenangkan napas, dan jujur pada diri kita sendiri hari ini. Mungkin panjenengan sudah berusaha keras mempraktikkan ajaran mati sajeroning urip. Panjenengan sudah berusaha mematikan kesombongan, sudah merendahkan hati, rajin bersedekah, dan tak pernah putus menengadahkan tangan di sepertiga malam. Tapi, di lubuk hati yang paling dalam, saat panjenengan sedang sendirian menatap langit-langit kamar, mengapa dada ini masih sering terasa grantes? Masih terasa sesak dan berat? Hutang yang membelit belum juga lunas, jodoh belum juga terlihat, penyakit tak kunjung sembuh, atau urusan rezeki yang masih saja membentur tembok tebal. Pernahkah panjenengan menjerit dalam batin sambil menangis? Gusti, hamba sudah melakukan semuanya, hamba sudah meminta dengan sangat, memohon dengan air mata. Tapi mengapa seolah Engkau semakin menjauh? Mengapa hajat hamba justru seakan semakin mustahil digapai? Saudaraku yang welas asih, mari kita renungkan sebuah hukum alam yang sangat halus, namun teramat pasti. Pernahkah panjenengan mencoba menangkap seekor kupu-kupu? Semakin keras panjenengan mengejarnya, berlari ke sana kemari dengan napas turinggengga, tangan menggapai-gapai dengan kasar. Kupu-kupu itu akan semakin ketakutan dan terbang menjauh tinggi. Tapi, ketika panjenengan lelah, lalu memilih duduk diam setenang-tenangnya, melepaskan ambisi untuk menangkap dan mengubah diri panjenengan menjadi sekuntum bunga yang harum. Tiba-tiba kupu-kupu itu datang dengan sendirinya, terbang merendah, dan hinggap dengan indahnya di pundak panjenengan. Begitulah perumpamaan rezeki, keajaiban, dan takdir dari Gusti Allah. Selama ini, kita sering keliru memahami esensi sebuah doa. Kita mengira bahwa doa yang dikabulkan adalah doa yang dipanjatkan dengan cara ngotot dan memaksa. Kita menangis tersedu-sedu di atas sajadah, tapi sejatinya kita sedang mendikte Tuhan. Gusti, besok harus cair uangnya untuk bayar hutang. Gusti, bulan depan aku harus mendapat pekerjaan ini. Gusti, tolong angkat kesulitanku sekarang juga. Sadar atau tidak, di balik doa yang ngotot dan mendesak itu, bersembunyi sebuah kepanikan yang luar biasa. Tersembunyi rasa takut, rasa cemas, dan yang paling fatal, tersembunyi keraguan bahwa Gusti Allah mengetahui waktu yang paling tepat untuk kita. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan tentang apa yang terbaik untuk hidup kita. Saat batin kita panik, cemas, dan ngotot, frekuensi yang kita pancarkan ke alam semesta adalah frekuensi kekurangan. Hati kita menjadi sangat bising, penuh dengan haiteng-haitengan logika manusia yang sempit dan berdebu. Dan tahukah panjenengan, rahmat Gusti Allah yang Maha Suci dan keajaiban yang bernama Kun Fayakun itu tidak akan pernah mau mendarat di atas landasan hati yang bising, berisik, dan penuh dengan kepanikan. Ibarat pesawat terbang, ia butuh landasan yang bersih dan kosong untuk bisa mendarat dengan selamat. Keajaiban hanya akan turun di tempat yang hening. Keajaiban hanya datang mengketuk pintu ketika kita berhenti mengejar secara membabi buta dan mulai menyerahkan segalanya pada Sang Sutradara Agung. Inilah yang disebut oleh para waskita dan kekasih Allah di tanah Jawa sebagai masuk ke dalam titik nol atau suwung, sebuah anak tangga tertinggi dari laku mati sajeroning urip, di mana kita mematikan rasa butuh yang berlebihan, mencekik mati ketakutan akan hari esok, dan membiarkan diri kita tenggelam sepenuhnya dalam kepasrahan mutlak tanpa syarat. Lalu, seperti apa sebenarnya wujud dari suwung atau titik nol ini? Benarkah ia sama dengan melamun, mengosongkan pikiran, atau menyerah pada nasib? Mari kita bedah rahasia besar warisan leluhur ini pelan-pelan. Saudaraku, para pencari kesejatian, ketika mendengar kata suwung atau mengosongkan diri, banyak orang yang salah kaprah. Mereka mengira ajaran para leluhur ini menyuruh kita untuk duduk diam, melamun, dan mengosongkan pikiran hingga tidak memikirkan apa-apa sama sekali. Hati-hati, saudaraku. Pikiran yang kosong melompong tanpa kesadaran, ibarat rumah tak bertuan, yang pintunya dibiarkan terbuka lebar. Itu justru sangat berbahaya, karena akan mengundang tamu-tamu tak diundang, alias entitas gaib tingkat rendah, untuk masuk dan merasuki raga kita. Bukan itu yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Suwung dalam kacamata makrifat Jawa
dan ilmu tasawuf adalah sebuah pencapaian kesadaran tingkat tinggi. Ia bukanlah kekosongan yang hampa, melainkan sebuah kondisi batin yang kosong dari ego dan keakuan, namun penuh sesak oleh kehadiran Tuhan. Mari kita gunakan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Bayangkan, hati dan pikiran panjenengan adalah sebuah cangkir atau gelas. Saat ini, cangkir itu sudah terisi penuh sampai tumpah-tumpah. Berisi apa? Berisi air keruh yang bernama kecemasan esok hari, ketakutan tidak bisa makan, rencana-rencana licik akal manusia, ambisi duniawi, amarah pada keadaan, dan rasa ngotot ingin segera kaya. Lalu, panjenengan berdoa setiap malam, meminta Gusti Allah menuangkan air rahmat dan air keajaiban ke dalam cangkir panjenengan. Kira-kira, apa yang akan terjadi, saudaraku? Cangkir itu sudah penuh. Sehebat apapun keajaiban yang Gusti Allah tuangkan dari langit, air rahmat yang suci itu hanya akan meluber, tumpah, dan terbuang percuma. Ia tidak bisa masuk, karena tidak ada lagi ruang tersisa di dalam hati panjenengan. Logika manusia panjenengan terlalu bising, terlalu sesak menutupi ruang batin itu. Gusti Allah itu maha suci. Rahasia kun fayakun itu teramat suci, dan sesuatu yang suci menuntut wadah yang suci dan kosong. Maka, jalan satu-satunya agar keajaiban itu bisa masuk dan menetap dalam hidup panjenengan adalah, panjenengan harus membuang dulu air keruh di dalam cangkir itu. Panjenengan harus membuang rasa cemasnya, membuang rasa takutnya, membuang rasa kepintaran akal logika yang merasa bisa mengatur takdir Tuhan. Inilah hakikat dari suwung. Inilah yang disebut kembali ke titik nol. Sebuah fase di mana kita mengakui ketidakberdayaan kita secara total, di mana lisan dan batin kita berucap, Gusti, hamba menyerah. Hamba ini bodoh, tidak tahu apa yang terbaik untuk hari esok. Akal hamba sudah buntu. Mulai detik ini, hamba kosongkan hati hamba dari segala rencana-rencana ego hamba. Hamba kembalikan kemudi hidup ini sepenuhnya ke dalam genggamanmu. Saudaraku, saat panjenengan berhasil membuang air keruh itu, saat panjenengan merendahkan diri seina-hinanya di hadapan Sang Pencipta dan melepaskan segala kepanikan, di detik itulah cangkir panjenengan menjadi kosong, bersih, dan mengkilap. Dan, percayalah, alam semesta ini tidak menyukai ruang kosong. Ketika wadah batin panjenengan sudah benar-benar suwung dari urusan dunia, Gusti Allah sendiri yang akan turun tangan secara langsung untuk mengisinya dengan rezeki yang tak disangka-sangka, solusi yang di luar nalar, dan kedamaian yang tak ternilai harganya. Namun, pertanyaannya, mengapa mengosongkan cangkir ini terasa begitu sulit? Mengapa penyakit ngotot atau memaksakan kehendak ini begitu melekat kuat dalam diri kita, hingga menjadi hijab penghalang terbesar turunnya rezeki? Saudaraku yang dirahmati Gusti, mari kita bedah sebuah virus batin yang sangat halus, yang tanpa sadar sering kita pelihara, dan ironisnya justru menjadi dinding beton penghalang rezeki kita sendiri. Virus itu bernama sifat ngotot atau memaksakan kehendak. Coba panjenengan ingat-ingat kembali momen saat panjenengan sedang berada di titik terendah. Tagihan menumpuk, kolektor menagih, beras di rumah habis, atau ujian hidup sedang datang bertubi-tubi. Dalam kondisi terjepit itu, kita menggelar sajadah, kita menangis, terseduh-seduh. Namun, dengarkan baik-baik apa yang dibisikkan oleh lisan dan batin kita saat itu. Gusti, tolong hamba, besok tanggal jatuh tempo, uangnya harus ada. Gusti, tolong golkan proyek yang satu ini. Hamba sangat butuh. Ya Allah, sembuhkan penyakit ini sekarang juga. Hamba sudah tidak kuat. Sekilas, itu terdengar seperti doa orang yang sangat khusyuk. Tapi dalam kacamata makhrifat, doa yang penuh dengan kepanikan dan target waktu itu bukanlah doa seorang hamba. Itu adalah perintah dari seorang majikan kepada bawahannya. Sadarkah panjenengan? Saat kita ngotot menentukan kapan hajat itu harus terkabul dan bagaimana cara Gusti Allah harus menyelesaikannya, sesungguhnya kita sedang mendikte Sang Maha Pencipta. Kita merasa logika kita lebih pintar dari Tuhan. Kita merasa lebih tahu waktu yang paling tepat untuk hidup kita dibandingkan Zat yang menggenggam waktu itu sendiri. Inilah hijab atau tirai penghalang yang paling tebal
Saudaraku, sifat ngotot ini lahir dari sebuah kondisi batin yang oleh orang Jawa disebut kemerungsung, tergesa-gesa dan panik. Dan tahukah panjenengan apa yang bersembunyi di balik rasa panik itu? Di balik rasa panik, bersembunyi keraguan yang sangat pekat. Bersembunyi su'adzan, prasangka buruk kepada Tuhan. Lisan kita berkata, Allah Maha Penolong. Tapi batin kita menjerit ketakutan. Seolah-olah, jika Tuhan tidak menolong kita esok pagi, kita akan hancur lebur dan mati kelaparan. Kita tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan itu Maha Melindungi. Disinilah kita berbenturan dengan hukum alam semesta atau sunatullah. Alam semesta ini diciptakan oleh Gusti Allah, ibarat sebuah cermin raksasa. Ia memantulkan apa yang bergetar di dalam dada panjenengan, bukan apa yang terucap di bibir panjenengan. Hukum ketertarikan resonansi menyatakan, energi akan menarik energi yang serupa. Ketika panjenengan berdoa dengan ngotot dan panik, getaran yang panjenengan pancarkan ke alam semesta adalah energi kekurangan, energi ketakutan, dan energi keputusasaan. Lalu, apa yang akan dipantulkan kembali oleh cermin raksasa alam semesta ke dalam hidup panjenengan? Tentu saja, alam semesta akan mengirimkan lebih banyak kejadian yang membuat panjenengan semakin kekurangan, semakin ketakutan, dan semakin putus asa. Inilah jawaban atas misteri mengapa semakin panjenengan mengejar uang dengan panik, uang itu semakin lari menjauh. Mengapa semakin panjenengan takut jatuh miskin, kemiskinan itu justru semakin nyata mencekik leher. Sebab, rasa ngotot itu sendiri yang menarik kesialan datang bertubi-tubi. Rezeki yang sebenarnya sudah ada di depan pintu, terlempar mundur karena tertabrak oleh frekuensi kepanikan panjenengan. Lalu, bagaimana cara menghentikan siksaan batin ini? Bagaimana cara mengubah frekuensi kekurangan menjadi frekuensi kelimpahan? Kuncinya hanya satu. Lepaskan genggaman itu, saudaraku. Berhentilah mengatur Tuhan. Berhentilah memaksakan garis waktu panjenengan. Kita harus belajar tingkat kepasrahan yang sesungguhnya. Namun, pasrah itu ada tingkatannya. Banyak yang mengaku sudah pasrah, tapi ternyata pasrahnya palsu. Mari kita uji bersama. Sudah berada di level manakah kepasrahan kita selama ini? Saudaraku, mari kita ukur kedalaman batin kita masing-masing. Di hadapan Gusti Allah, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Banyak dari kita yang sering berucap, saya sudah pasrah, saya sudah ikhlas. Tapi benarkah kita sudah pasrah? Ataukah itu hanya kalimat penenang sementara, pelarian dari rasa lelah yang teramat sangat? Para ulama tasawuf dan para sesepuh Jawa membagi kepasrahan ini menjadi 3 tingkatan. Mari kita renungkan. Di tangga manakah kaki ruhani kita berpijak saat ini? Tingkatan pertama adalah level syariat. Pasrahnya orang awam, pasrah lisan. Ini adalah kepasrahan yang paling dangkal. Kepasrahan yang hanya di bibir saja. Saat mendapat musibah, saat ditagih hutang, lisan dengan cepat berucap, ya sudahlah, saya pasrah saja sama Gusti Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalimatnya sangat indah didengar telinga manusia. Tapi apa yang terjadi saat malam tiba? Mata tidak bisa terpejam. Batin bergemuruh, pikiran masih sibuk mencari celah. Menghitung-hitung uang yang tersisa. Menyusun rencana untuk meminjam ke sana kemari, sambil sesekali menggerutu, meratapi nasib. Ini bukan pasrah, saudaraku. Ini adalah kebohongan batin. Mulutnya berserah diri, tapi otaknya masih merasa paling berkuasa, mengatur hidupnya sendiri. Di level ini, keajaiban tidak akan pernah turun, karena cawan hati masih dipenuhi oleh kesombongan logika. Tingkatan kedua adalah level tarekat. Pasrahnya orang berikhtiar pasrah usaha. Di level ini, seseorang sudah lebih maju. Ia memahami hukum sebab akibat. Ia bekerja keras dari pagi hingga petang. Ia berobat ke dokter saat sakit. Ia melamar pekerjaan ke puluhan tempat. Setelah semua usaha lahiriah, syariat itu selesai dilakukan hingga titik keringat penghabisan. Ia lalu mengangkat tangan, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah. Ini adalah laku yang sangat mulia. Laku para pekerja keras. Namun, pasrah di level ini masih memiliki satu kelemahan yang sangat halus. Seringkali, pasrah di level ini masih bersyarat. Seseorang pasrah dengan harapan hasil ikhtiarnya sesuai dengan keinginannya. Saat hasilnya sukses,
ia bersyukur. Tapi, bagaimana jika setelah ikhtiar mati-matian, ternyata ia tetap gagal, bisnisnya tetap bangkrut, atau sakitnya tidak kunjung sembuh? Disinilah ujiannya. Seringkali, pasrah level 2 ini berujung pada kekecewaan, kemarahan, dan akhirnya kembali menyalahkan takdir. Saya sudah kerja keras, sudah doa, kenapa hasilnya masih begini Gusti? Kini, kita naik ke puncak tertinggi. Tingkatan ketiga. Level hakikat, pasrahnya para wali pasrah 0 semeleh. Inilah laku mati sajeroning urip yang sesungguhnya. Inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga lewat falsafah nrimo ing pandum, menerima pemberian. Di level ini, pasrah bukanlah menyerah karena putus asa. Pasrah di sini adalah sebuah kesadaran penuh. Seseorang tetap bekerja keras, tetap berikhtiar semaksimal kemampuannya sebagai khalifah di bumi. Tapi, ia sudah melepaskan kemelekatan pada hasil. Ia sudah tidak lagi didikte oleh rasa takut gagal. Orang yang berada di titik nol ini, sebelum ia melangkah keluar rumah, hatinya sudah berdamai dengan segala kemungkinan. Ia sudah rela menerima skenario terburuk sekalipun. Ia tidak lagi menetapkan syarat kepada Tuhan. Batinnya berucap, "Duh Gusti, hamba akan berusaha sebaik mungkin hari ini. Tapi, jika Engkau menakdirkan usaha hamba hancur lebur sore nanti, hamba terima. Jika Engkau menakdirkan hamba tetap miskin esok hari, hamba rela, semua ini milik-Mu. Dan aku pun milik-Mu. Engkau bebas melakukan apa saja pada hambi-Mu ini." Masya Allah. Saudaraku, bisakah panjenengan membayangkan betapa ringannya hidup di level ini? Betapa damainya hati yang sudah tidak memiliki rasa takut akan kehilangan dunia? Inilah kepasrahan mutlak tanpa syarat. Kepasrahan yang membakar habis ego dan ambisi. Dan tahukah panjenengan apa yang terjadi saat batin sudah mencapai titik nol yang luar biasa ini? Di saat seseorang sudah benar-benar ikhlas menerima skenario terburuk, di saat ego dan ketakutannya sudah mati, di saat itulah Gusti Allah memutarbalikkan takdir hambanya. Keajaiban terbesar dalam hidup kita selalu datang di detik-detik saat kita sudah menyerah untuk mengatur Tuhan. Saudaraku, para petarung kehidupan yang tangguh, tarik napas dalam-dalam dan bersiaplah, karena di bagian kelima ini kita akan memasuki jantung dari ilmu mati sajeroning urip. Ini adalah bagian yang paling menakutkan bagi ego manusia, namun sekaligus menjadi pintu gerbang kebebasan yang paling melegakan bagi jiwa. Mari kita bicara jujur. Apa yang sebenarnya membuat panjenengan tidak bisa tidur nyenyak malam ini? Apa yang membuat panjenengan stres, panik, dan terus-menerus mengejar dunia? Jawabannya hanya satu. Rasa takut miskin, takut dihina tetangga, takut tidak bisa makan, takut ditinggalkan pasangan, takut masa depan anak hancur. Ketakutan inilah hantu yang mencekik leher panjenengan setiap detik. Ketakutan inilah yang membuat frekuensi batin panjenengan menjadi bising dan kacau. Lalu, bagaimana cara mematikan hantu ketakutan ini? Apakah dengan lari darinya? Tidak. Semakin panjenengan lari, bayangan itu akan semakin besar mengejar. Cara satu-satunya untuk mematikan rasa takut adalah berani menatap matanya dan memeluknya erat-erat. Inilah seni tingkat tinggi. Menerima skenario terburuk. Coba panjenengan pejamkan mata sejenak. Bayangkan, ketakutan terbesar dalam hidup panjenengan saat ini benar-benar terjadi. Misalnya, panjenengan takut bangkrut dan jatuh miskin. Bayangkan, itu terjadi sekarang. Bayangkan rumah disita, mobil ditarik, teman-teman menjauh, dan panjenengan harus makan nasi dengan garam saja. Sakit, perih, tentu saja. Biarkan rasa perih itu menjalar di dada. Jangan dilawan. Lalu, di puncak rasa sakit itu, ucapkanlah kalimat mati sajeroning urip ini kepada Gusti Allah. Duh, Gusti, jika memang Ki hendakmu menakdirkan aku jatuh miskin, jika memang skenariomu mengharuskan aku dihina orang, demi Allah, aku terima. Aku ikhlas. Aku ridho. Ambillah semua hartaku jika engkau mau. Ambillah jabatanku. Ambillah kehormatanku. Asalkan engkau tidak mengambil iman di dadaku. Asalkan engkau tetap menemaniku. Aku rela Gusti. Aku tidak takut lagi. Saudaraku,
Di detik ketika panjenengan berani mengucapkan kalimat itu dengan kesungguhan hati. Tahukah panjenengan apa yang terjadi di alam roh? Rantai besi yang membelenggu jiwa panjenengan seketika putus. Beban berat ribuan ton yang selama ini menindih pundak panjenengan tiba-tiba hilang lenyap, tak berbekas. Dada panjenengan akan terasa plong, ringan, sejuk, dan luas seluas samudra. Kenapa bisa begitu? Karena hantu ketakutan itu hanya bisa hidup jika panjenengan melawannya. Begitu panjenengan merangkulnya dan berkata aku terima, hantu itu kehilangan kekuatannya. Ia mati seketika. Ego panjenengan yang sombong, yang takut kehilangan dunia, telah mati. Inilah hakikat mati sajeroning urip. Mematikan ketakutan saat raga masih hidup. Dan dengarkan baik-baik rahasia Tuhan ini. Ketika seseorang sudah benar-benar ikhlas menerima kemungkinan terburuk, maka kemungkinan terburuk itu justru tidak akan pernah terjadi. Gusti Allah itu Maha Tahu. Dia hanya menguji apakah panjenengan lebih mencintai dunia atau mencintainya. Saat panjenengan sudah membuktikan bahwa panjenengan rela melepas dunia demi ridhonya, maka dunia itu justru akan dikembalikan kepada panjenengan dalam jumlah yang berlipat-lipat ganda. Ingat kisah Nabi Ibrahim saat disuruh menyembelih Ismail? Saat Nabi Ibrahim sudah ikhlas total, sudah rela kehilangan anak tercintanya di titik nol kepasrahan, apakah Ismail jadi disembelih? Tidak. Gusti Allah menggantinya dengan domba yang besar dari surga. Begitu juga dengan nasib panjenengan. Ikhlaskan kemiskinan itu, maka kekayaan yang akan datang. Ikhlaskan kehilangan itu, maka ganti yang lebih baik yang akan tiba. Masuklah ke titik nol itu, saudaraku. Matikan egomu, agar hidupmu yang sejati bisa dimulai, saudaraku. Para penjemput takdir baik, jika di tahap sebelumnya panjenengan sudah berani melepaskan genggaman, sudah berani menatap mata ketakutan dan berkata, aku ikhlas, maka bersiaplah, karena di detik itulah hukum langit mulai bekerja mengambil alih kemudi hidup panjenengan. Inilah rahasia terbesar yang sering tidak masuk di akal manusia. Pertolongan Allah yang paling dahsyat justru datang di saat kita sudah berhenti berharap pada makhluk, berhenti mengandalkan otak kita sendiri, dan benar-benar melepaskan masalah itu ke langit. Coba perhatikan sejarah para nabi atau kisah orang-orang soleh terdahulu. Nabi Musa alaihissalam, kapan Laut Merah itu terbelah? Apakah saat beliau sibuk menyusun strategi perang melawan Firaun? Tidak. Laut itu terbelah tepat di detik-detik paling kritis, saat di depan ada lautan, di belakang ada pasukan Firaun. Dan logika manusia, Nabi Musa sudah buntu total. Saat itulah beliau pasrah total. Inna maya Rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk. Di titik nol kepasrahan itulah tongkat dipukulkan, dan kun fayakun terjadi. Begitu juga dengan hidup panjenengan. Selama panjenengan masih sibuk menelepon sana-sini dengan panik, memutar otak sampai pusing, dan hati tidak tenang, Gusti Allah seolah menunggu. Dia membiarkan panjenengan menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan panjenengan sendiri yang lemah. Tapi, begitu panjenengan angkat tangan, Gusti, hamba menyerah. Hamba tidak mampu. Hamba serahkan urusan hutang ini, urusan jodoh ini, urusan penyakit ini, ke podimu. Maka seketika itu juga, tangan kekuasaan Tuhan turun campur tangan. Mengapa? Karena wadah batin panjenengan sudah hening. Frekuensi bising dan panik yang selama ini menghalangi sinyal langit sudah hilang. Kini, panjenengan memancarkan frekuensi nol. Frekuensi kehambaan yang murni, dan frekuensi inilah yang menarik kun fayakun. Keajaiban itu seringkali bekerja dengan cara yang aneh, saudaraku. Di saat panjenengan sudah melupakan keinginan itu, karena saking pasrahnya, tiba-tiba telepon berdering membawa kabar baik. Tiba-tiba ada teman lama yang mentransfer uang tanpa diminta. Tiba-tiba dokter berkata, penyakit itu hilang tanpa bekas. Inilah janji Allah yang nyata, warsuku min haitsu la yatasib. Memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Garis bawahi kata tiada disangka. Artinya, jalan keluarnya tidak akan pernah ketemu oleh otak panjenengan yang sedang ruwet. Solusinya ada di jalan belakang yang hanya diketahui oleh Gusti Allah.
Jadi saudaraku, jangan menunggu keajaiban datang baru panjenengan tenang. Itu terbalik. Tapi tenanglah dulu. Ikhlaslah dulu. Masuklah ke titik nol dulu. Barulah keajaiban itu akan datang berbandong-bandong, mengejar panjenengan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kondisi batin agar tetap tenang dan nol di tengah gempuran masalah sehari-hari? Bagaimana agar kita tidak kembali panik setelah sholat? Mari kita praktikkan teknik napas warisan para wali untuk menjaga kesadaran ini. Saudaraku, ilmu tanpa laku adalah halusinasi. Pemahaman tanpa praktik hanyalah wacana yang menguap di udara. Setelah kita memahami hakikat pasrah total, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana caranya agar otak yang bising ini bisa diam seketika? Bagaimana caranya mematikan kepanikan saat jantung berdegup kencang dikejar masalah? Gusti Allah sejatinya sudah menitipkan sebuah rem cakram yang sangat pakem di dalam tubuh kita. Alat itu bernama napas. Para leluhur Jawa menyebut napas sebagai tali jiwo, tali pengikat antara raga yang kasar dengan roh yang suci. Jika pikiran panjenengan sedang kemerungsung, ruwet, dan panik, perhatikan napas panjenengan, pasti pendek-pendek, cepat, dan memburu. Itu adalah napas nafsu, napas ketakutan. Maka, untuk masuk ke titik nol, kita harus membalik prosesnya. Kita kendalikan napas untuk menenangkan pikiran. Mari kita praktikkan teknik napas suung warisan para wali ini. Panjenengan bisa melakukannya sekarang juga, sambil duduk atau berbaring. Langkah pertama, duduklah dengan punggung tegak namun rileks. Pejamkan mata panjenengan. Sadari keberadaan raga panjenengan. Sadari berat tubuh panjenengan di kursi atau lantai. Langkah kedua, tarik napas perlahan melalui hidung. Halus, panjang, dan dalam. Bayangkan, panjenengan sedang menghirup cahaya putih ketenangan dari langit. Penuhi dada dan perut panjenengan dengan udara segar itu. Langkah ketiga ini kuncinya. Sebelum panjenengan menghembuskan napas itu, tahan sejenak. Berhentilah di sana. Rasakan ada sebuah jeda, sebuah titik henti, di mana panjenengan tidak menarik napas dan tidak membuang napas. Di titik jeda yang hening inilah letak gerbang titik nol. Rasakan, di dalam jeda yang hanya beberapa detik itu, dunia berhenti berputar. Di titik itu, tidak ada masa lalu yang menyakitkan. Tidak ada masa depan yang menakutkan. Tidak ada hutang. Tidak ada musuh. Yang ada hanya kini. Yang ada hanya hening. Yang ada hanya panjenengan dan Gusti Allah. Inilah simulasi kecil dari mati sajroning urip. Raga diam, napas berhenti sejenak, ego mati. Langkah keempat, hembuskan napas perlahan melalui mulut dengan lembut. Bayangkan panjenengan membuang asap hitam kekhawatiran, membuang racun kepanikan, dan membuang segala kemelekatan duniawi. Lepaskan. Plong, lakukan putaran napas ini minimal 7 kali saat panjenengan merasa cemas. Fokuslah pada jeda kosong di antara tarikan dan hembusan tadi. Semakin panjenengan bisa menikmati keheningan di dalam jeda itu, semakin lebar pintu keajaiban terbuka. Di dalam keheningan itulah, suara Tuhan yang selama ini tertutup oleh bisingnya otak panjenengan akan mulai terdengar jelas, memberikan petunjuknya. Namun, menenangkan raga dengan napas saja belum cukup. Jika hati masih berhitung soal hasil, saudaraku yang hatinya mulai menemukan titik terang. Jika napas panjenengan sudah tenang dan raga sudah rileks, kini kita masuk ke arena pertempuran yang sesungguhnya, yaitu medan perang di dalam hati. Banyak orang yang secara fisik terlihat tenang. Mereka rajin sholat malam, rajin bersedekah, mengamalkan berbagai wirid dan puasa. Tapi di dalam batinnya, mereka sedang berdagang dengan Tuhan. Mereka sedang menagih janji. Inilah praktik level 2. Puasa dari menunggu hasil. Coba kita renungkan kebiasaan kita selama ini. Hari ini kita bersedekah Rp100.000 ke panti asuhan. Lalu besok paginya, mata kita mulai jelalatan melihat ke sekeliling. HP terus dicek, menanti-nanti. Mana ya balasannya yang 10 kali lipat? Katanya kalau sedekah rezeki langsung cair. Kok sampai sore ini belum ada transferan masuk? Atau malamnya kita sholat tahajud dan sholat hajat sampai menangis. Besoknya kita gelisah menunggu. Gusti, hamba sudah bangun malam loh,
Masa hutang hamba hari ini belum juga lunas? Saudaraku, ibadah yang disertai rasa menunggu dan menagih seperti ini justru akan membatalkan status titik nol panjenengan. Energi menunggu adalah energi keraguan. Panjenengan bertingkah seperti orang yang memesan barang, tapi tidak percaya pada kurirnya. Panjenengan bolak-balik melihat keluar jendela setiap 5 menit, karena takut barangnya tidak dikirim. Gusti Allah itu maha menepati janji, tapi Dia paling tidak suka didikte oleh hambanya. Para leluhur kita di Nusantara mengajarkan sebuah laku batin yang sangat indah. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerjalah yang keras, beribadahlah yang giat, berdoalah yang khusyuk. Tapi sepikan hatimu dari pamrih, sepikan hatimu dari mengharap-harap hasil. Mulai hari ini, berlatihlah ilmu melepaskan. Jika panjenengan sudah berdoa, lepaskan. Jika panjenengan sudah bersedekah, lupakan. Anggap saja, doa dan sedekah itu tidak pernah terjadi. Jangan daya teng hai teng. Jangan ditunggu-tunggu balasan tunainya. Pernahkah panjenengan melihat anak kecil bermain layang-layang? Bagaimana caranya agar layang-layang itu bisa terbang sangat tinggi menyentuh awan? Apakah dengan ditarik keras-keras? Tidak. Jika ditarik dengan paksa dan ngotot, talinya akan putus, dan layangan itu akan menukik jatuh ke tanah. Seni menaikkan layang-layang adalah dengan cara diulur. Dilepaskan pelen-pelen mengikuti arah angin. Semakin panjenengan melepaskan talinya, semakin tinggi ia terbang melayang. Begitu pula dengan doa dan hajat panjenengan. Hajat itu adalah layang-layang. Tarikan napas dan kepanikan panjenengan adalah tarikan yang memutuskannya. Untuk membuat doa itu terbang menembus arsinia Gusti Allah, panjenengan harus mengulurnya, harus melepaskan kemelekatan panjenengan pada doa tersebut. Ucapkanlah di dalam hati, Gusti, tugasku sebagai hamba hanyalah meminta dan berusaha. Adapun kapan Engkau mengabulkannya, lewat jalan mana Engkau memberikannya, atau bahkan jika Engkau menggantinya dengan yang lain, itu sepenuhnya hak prerogatifmu. Aku tidak akan menunggu-nunggu lagi. Aku percaya penuh pada skenariomu. Saudaraku, saat panjenengan benar-benar berhasil puasa dari menunggu hasil, saat panjenengan sudah asyik menikmati peran sebagai hamba dan melupakan hajat duniawi tersebut, di detik yang paling tidak panjenengan sangka itulah, keajaiban akan mengetuk pintu rumah panjenengan dengan sendirinya. Ketika panjenengan berhenti mencari keajaiban, keajaibanlah yang akan mencari panjenengan. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kalau batin kita sudah benar-benar mencapai titik nol ini? Apa tanda-tanda gaibnya di kehidupan nyata? Saudaraku, para peniti jalan keheningan, jika panjenengan sudah mulai mengamalkan ilmu napas dan puasa dari menunggu hasil, lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar sudah masuk ke titik nol? Bagaimana kita tahu bahwa ego kita sudah benar-benar mati sajeroning urip? Alam semesta ini tidak pernah berdusta, saudaraku. Gusti Allah akan memberikan tanda-tanda yang sangat nyata, baik di dalam relung batin maupun di kehidupan sehari-hari panjenengan. Mari kita cocokkan. Jika panjenengan mulai merasakan 3 tanda ini, bersiaplah, karena keajaiban besar sedang berbaris rapi menuju pintu rumah panjenengan. Tanda pertama, dada terasa plong di tengah badai. Inilah tanda yang paling ajaib. Saldo rekening panjenengan mungkin masih kosong. Tanggal jatuh tempo tagihan sudah di depan mata. Orang-orang masih menagih janji. Logika manusia berteriak bahwa panjenengan seharusnya panik dan stres berat. Tapi, anehnya, di dalam dada panjenengan, rasanya teramat sangat plong, terasa luas tak bertepi. Sedingin embun di pagi hari. Panjenengan bisa tersenyum dan tidur nyenyak di tengah badai masalah itu. Mengapa? Karena ada sebuah keyakinan absolut di kedalaman ruh panjenengan yang berbisik, tenanglah, Sang Pemilik alam semesta sudah mengambil alih masalah ini. Jika panjenengan sudah mencapai ketenangan yang tidak masuk akal ini, selamat. Hantu ketakutan panjenengan sudah mati. Tanda kedua, kebal terhadap hinaan dan ujian kesabaran. Dulu, jika ada tetangga yang menyindir atau rekan kerja yang meremehkan, darah panjenengan langsung mendidih. Panjenengan sibuk menyusun kalimat balasan untuk menyerang balik. Tapi sekarang, ketika panjenengan sudah di titik nol, saat cacian dan fitnah itu datang, telinga panjenengan mendengarnya, namun batin panjenengan
sama sekali tidak bergetar. Tidak ada rasa panas di dada. Hinaan itu terasa hanya seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu debu. Mengapa bisa begitu? Karena sifat keakuan atau kebanggaan diri panjenengan sudah hancur lebur. Orang yang sudah mati sajeroning urip, tidak akan pernah bangkit marah saat diludahi, bukan? Panjenengan hanya tersenyum dan di dalam hati mendoakan ampunan bagi mereka yang menghina. Inilah puncak wibawa seorang manusia. Tanda ketiga. Keajaiban-keajaiban kecil mulai bermunculan, sinkronisitas. Sebelum hajat besar diturunkan, alam semesta akan menguji frekuensi panjenengan lewat hal-hal kecil. Panjenengan membatin ingin makan sesuatu. Tiba-tiba sore harinya ada kerabat yang datang membawakannya tanpa diminta. Panjenengan sedang kebingungan di jalan. Tiba-tiba ada orang tak dikenal yang membantu dengan ikhlas. Orang-orang di sekitar yang tadinya kaku dan pemarah, tiba-tiba menjadi sangat welas asih dan lembut kepada panjenengan. Segala urusan kecil yang tadinya ruwet, tiba-tiba beres dengan sendirinya, seolah ada tangan gaib yang menatanya. Saudaraku, jika kemudahan-kemudahan kecil ini sudah mulai berjatuhan ke pangkuan panjenengan, seperti daun musim gugur, itu adalah sinyal yang sangat kuat dari langit. Itu adalah bahasa alam semesta yang memberitahu bahwa wadah batin panjenengan sudah selaras dengan frekuensi kun fayakun. Dan itu artinya, hajat raksasa panjenengan entah itu, pelunasan hutang miliaran, kesembuhan dari penyakit berat, atau datangnya jodoh sejati sedang dalam perjalanan turun, hanya menunggu timing Tuhan yang paling sempurna. Tugas panjenengan sekarang hanyalah menjaga agar cangkir yang sudah bersih ini tidak kembali kotor oleh kepanikan baru. Bagaimana cara menjaga titik nol ini setiap hari? Mari kita tutup kajian ini dengan sebuah ijazah penyerahan total. Saudaraku, para pewaris kearifan Nusantara, sampailah kita di penghujung kajian spiritual yang teramat dalam ini. Sebuah perjalanan membongkar ilusi tentang bagaimana kita seringkali merasa lebih pintar dari Sang Maha Pengatur. Kini kita menyadari sebuah kebenaran agung, bahwa ilmu terhebat di dunia ini bukanlah ilmu untuk menundukkan manusia, bukan ilmu untuk mendatangkan uang dari udara, apalagi ilmu untuk mengendalikan alam semesta. Ilmu yang paling dahsyat, yang ditakuti oleh iblis, dan sangat dicintai oleh para wali, adalah ilmu untuk meniadakan diri di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Ketika panjenengan merasa bisa, di saat itulah panjenengan akan hancur oleh kelelahan. Tapi ketika panjenengan merasa tidak bisa apa-apa, dan menyandarkan segalanya pada kekuatan mutlak, di saat itulah seluruh alam semesta akan tunduk melayani panjenengan atas perintahnya. Sebagai bekal panjenengan untuk menjaga wadah batin ini, agar senantiasa berada di frekuensi titik nol, saya akan mengijazahkan sebuah afirmasi kepasrahan, doa, amalkanlah afirmasi ini setiap malam. Tepat saat panjenengan merebahkan tubuh di atas kasur, beberapa detik sebelum kesadaran panjenengan hilang terbawa kantuk. Waktu pergantian antara sadar dan tidur adalah gerbang utama menuju alam bawah sadar yang sangat sakral. Tarik napas perlahan, hembuskan, lalu ucapkan pelan di dalam batin panjenengan. Bismillahirrohmanirrohim. Duh, Gusti, malam ini raga hamba lelah, dan akal hamba telah buntu. Hamba matikan segala ambisi, hamba lepaskan segala kepanikan, hamba kembalikan segala urusan, hutang, jodoh, dan penyakit hamba ke dalam genggaman-Mu. Besok pagi, jika Engkau masih meminjamkan napas ini, hamba siap menerima apapun skenario terbaik dari-Mu. Terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu, bukan kehendakku. Tidurlah dengan senyuman. Saudaraku, biarkan roh panjenengan bersujud di arsinia saat raga panjenengan terlelap, dan lihatlah apa yang akan terjadi esok hari. Dunia tidak lagi menakutkan, dan keajaiban akan datang menyapa tanpa perlu panjenengan kejar dengan ngotot. Sebagai tanda persaudaraan batin kita malam ini, dan sebagai wujud komitmen panjenengan untuk mematikan ego, saya mengundang panjenengan untuk menuliskan di kolom komentar, Gusti, hamba menyerah pada ketetapan-Mu. Kobiltu, biarkan tulisan itu menjadi saksi yang diaminkan oleh malaikat dan sejuler-segeler batin lainnya yang sedang berjuang di jalan yang sama. Jika kajian ini menyejukkan hati panjenengan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe,
dan bagikan video ini kepada mereka yang panjenengan rasa sedang memikul beban hidup yang teramat berat. Satu klik dari panjenengan bisa menjadi jalan turunnya hidayah dan ketenangan bagi jiwa yang sedang hancur di luar sana. Saya, Azmi, dari Jendela Azmi, pamit, undur diri. Teruslah menata hati, teruslah membasuh jiwa, karena urip, iku urup. Hidup ini harus menyala dan menghangatkan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, rahayu, sagung dumadi. Pernahkah panjenengan merasa sudah berjuang sedemikian rupa, sudah berdoa di sepertiga malam sampai menangis, sudah bersedekah, bahkan sudah mencoba belajar ikhlas, tapi mengapa hajat yang sangat panjenengan tunggu tak kunjung terwujud? Mengapa rezeki, pelunasan hutang, atau ketenangan batin seolah berlari semakin kencang saat panjenengan mengejarnya mati-matian? Saudaraku yang tengah lelah, mungkin selama ini kita keliru memahami cara kerja alam semesta. Kita mengira Sang Maha Pencipta itu harus didikte. Kita mengira keajaiban itu harus dipaksa turun dengan doa yang ngotot, ambisi yang menggebu, dan hati yang menyimpan kepanikan. Para leluhur Nusantara dan Kanjeng Sunan Kalijaga mewariskan sebuah rahasia agung, sebuah puncak tertinggi dari laku mati sajeroning urip, bahwa rahasia terbesar untuk memutarbalikkan takdir dan menarik keajaiban kun fayakun justru terletak pada detik di mana kita berhenti memaksa, saat kita meniadakan diri, menghentikan bisingnya angan-angan, dan masuk ke dalam sebuah fase keheningan mutlak yang oleh para waskita disebut sebagai suwung atau titik nol. Di titik inilah, ketika wadah batin panjenengan bener-bener kosong dari rasa cemas dan ambisi duniawi, rahmat dan keajaiban justru akan tumpah ruah mengejar hidup panjenengan, tanpa diminta, tanpa dipaksa. Sebelum kita menyelami samudera makrifat yang teramat dalam ini, saya merangkul panjenengan untuk sejenak menenangkan hati. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar pelataran Jendela Azmi ini bisa terus menjadi majelis tempat kita saling membasuh jiwa yang berdebu. Dan sebagai langkah awal untuk melepaskan beban berat di pundak panjenengan hari ini, mari kita niatkan membuang segala kepanikan. Tinggalkan jejak kepasrahan panjenengan di kolom komentar di bawah. Tuliskan kalimat afirmasi ini: Gusti, hamba menyerahkan segala hasil pada ketetapanmu. Hamba siap menerima keajaibanmu. Biarkan kalimat itu menjadi saksi dan diaminkan oleh ribuan sedulur batin lainnya di video ini. Mari, ambil napas yang dalam, lepaskan segala keraguan, dan kita mulai perjalanan menuju titik nol.